Saya ucapkan selamat ibadah hari Minggu. Shalom. Salam. Sangat-sangat rindu. Sekian lama kita tidak bisa ibadah bersama di gereja ini. Tapi kita masih bisa berjumpa lewat ibadah di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan sama-sama berdoa. Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa. Segala sesuatu yang ditetapkan Tuhan baik, bentuk apapun yang diizinkan Tuhan termasuk terjadinya virus corona. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan didikan bimbingan pada kami semua supaya kami tidak main-main ikut Tuhan. Melainkan kami belajar dengan sungguh-sungguh. Bagi kami pribadi ini ajaran yang sangat luar biasa. Menyadarkan hidup kami untuk kami makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena saatnya akan tiba. Keselamatan secara jasmani pernah dialami oleh zaman Nuh. Sekarang akan masuk dalam penyelamatan secara rohani. Biar kami semua belajar hingga kami tidak terjebak kepada kepalsuan-kepalsuan yang diajarkan oleh iblis. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami saat ini. Berkatilah firman-Mu. Pakailah kami hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca ayat 14 sampai yang ke-22. Kejadian 6 ayat 14 sampai 22. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Teruskan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini kisah nyata
ketika zaman manusia melakukan kejahatan yang luar biasa, hingga memilukan hati Tuhan. Tuhan sangat sakit hati, karena manusia begitu jahat tentang pernikahan, tentang hal-hal yang lain. Tuhan mau menghukum semua makhluk di muka bumi. Semua yang diciptakan termasuk semua manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Hingga Nuh, istrinya, anaknya dan mantunya dibedakan dari mereka. Apa sebab dibedakan? Karena Nuh dengar-dengaran atas perintah Tuhan untuk membuat bahtera penyelamatan. Itu bahtera penghukuman bagi manusia badani. Dan nanti akan terjadi, manusia rohani akan mengalami hukuman. Kalau manusia badani diselamatkan tapi kembali kepada dunia, Nuh sempat sehebat apapun manusia daging ini ada kelemahan. Termasuk Nuh berbuat dosa yaitu minum anggur sampai mabuk dan telanjang. Ketelanjangan ini akhirnya diceritakan oleh Ham dan ditutup oleh Sem dan Yafet. Ini cerita yang lebih luas lagi. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana Nuh bisa selamat, Nuh melakukan firman tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah sekarang ukuran penyelamatan itu dari siapa? Dari Tuhan. Panjangnya ditentukan 300 hasta. Lebarnya ditegaskan oleh Tuhan 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Keselamatan itu sumbernya dari Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita tidak memperhatikan nanti, kalau penyelamatan jasmani manusia masih jatuh dalam dosa, nanti kalau penyelamatan rohani tidak boleh ada orang yang berbuat dosa. Ukuran penyelamatan dari Tuhan lewat menyelamatkan hukuman badani. Nah, hukuman rohani juga ukuran dari Tuhan. Banyak orang beragama tidak memahami ukuran keselamatan itu dari Tuhan. Yuk kita lihat Matius 24 ayat 38 sampai 42. Matius 24 ayat 38 sampai, atau kita baca dulu Kisah 4 ayat 12, kisah yang keempat. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya. Jadi ditegaskan ukuran keselamatan badani ditentukan oleh Tuhan, ukuran keselamatan rohani juga ditentukan oleh Tuhan. Apa ketentuan dari Tuhan untuk keselamatan rohani? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia huruf besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa Dia itu? Dia adalah Yesus. Ukuran keselamatan badani dari Tuhan, panjang, lebar, tinggi. Ukuran keselamatan rohani di dalam Yesus. Maka Yesus memperingatkan, hati-hati kedatangan Tuhan kali yang kedua seperti zaman Nuh. Kita baca Matius 24 ayat 38 sampai 42. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu
makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia akan datang kedua kalinya. Terus pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini Yesus menyampaikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang pertama, kedatangan Yesus itu untuk mempersiapkan bahtera keselamatan. Jadi belum menyelamatkan. Keselamatan akan terjadi ketika dia datang kali yang kedua. Ini akan terjadi seperti zaman Nuh. Makan, minum, kawin, mengawinkan tidak terkontrol. Tahu-tahu dia datang, maka perlu berjaga-jaga. Nah, cara kita berjaga-jaga itu bagaimana lah ini? Harus mengakui bahwa Tuhan bisa. Ini. Seperti sekarang ini, siapa yang tahu kalau virus corona akan melanda dunia seperti sekarang? Indonesia yang terkena positif tadi sudah 17.000 sekian. Di daerah kita Wonosobo tertinggi untuk Jawa Tengah. Tidak tahu kan? Maunya kita, wah ya kita tidak terjadi seperti itu. Tapi kenyataannya Amerika Serikat tertinggi yang kena virus corona positif. Dan tertinggi juga yang meninggal dunia. Cara kita berjaga-jaga gimana? Kalau secara badani cara kita berjaga-jaga. Jauhilah kerumunan. Bergerombol jauhi, jangan jabatan tangan. Tangan harus selalu bersih, dicuci dengan sabun, air yang mengalir. Makan bergizi dan lain sebagainya. Itu berjaga-jaga untuk kehidupan jasmani. Tapi nanti semua manusia akan mati, siapapun, kapanpun waktunya akan mati. Lah, manusia rohani inilah yang diperhatikan oleh Yesus. Jangan sampai kita mati yang kedua, karena mati yang kedua ini mati yang kekal, hukuman kekal bersama-sama dengan iblis. Cara kita berjaga-jaga bagaimana? Sangat menghormati Sang Pencipta. Kita baca Yesaya 40 ayat 12 sampai 15. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Dan mengukur langit dengan jengkal? Dengan mengukur langit dengan jengkal? Menyukat debu tanah dengan takaran? Ya. Menimbang gunung-gunung dengan dacing? Atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang bisa menakar air laut dengan lekuk tangan? Mengukur langit dengan jengkal? Siapa? Tidak ada. Terus siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Atau memberi petunjuk kepada Tuhan sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Terus? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Terus? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa yang bisa mengajar Tuhan? Siapa? Terus? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus. Ini di hadapan Tuhan. Semua yang ada di muka bumi bagi Tuhan itu kecil, tidak ada artinya. Tapi bagi manusia semua yang ada di dunia segala keindahan, wah luar biasa.
Dia yang paling hebat, paling dahsyat dan lain sebagainya. Tapi bagi Tuhan tidak ada artinya. Itulah sebabnya perlu kita mempersiapkan diri seperti zaman Nuh. Cara membuat bahtera bagaimana? Supaya tidak masuk. Hingga bahtera bisa tenggelam oleh air bah. Maka dikatakan kayu disambung dengan kayu harus ditutup dengan pakal. Kembali Kejadian 6 ayat 14. Kembali kita baca. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah ini, bahtera itu kayu itu supaya air itu tidak merembes dan masuk menenggelamkan kapal, harus ditutup dengan pakal, dengan aspal yang kental. Jadi begitu air bah datang, hukuman Tuhan datang atas dunia, bahtera tidak terkena hukuman. Dan semua yang ada di dalam bahtera selamat. Ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus bahwa kedatangan anak manusia seperti itu. Dunia kejahatan luar biasa. Sekarang seperti didikan, kita harus menyadari. Tidak boleh berpegang tangan, tidak boleh bersalaman, tidak boleh artinya tidak boleh dekat. Ini memberikan didikan supaya kita tidak bergandeng tangan dengan dosa. Tidak berkompromi dengan dosa, ini didikan. Kalau kita sembrono, nanti juga begitu. Kalau kita sembrono dengan dosa, ya dosa masuk menguasai kita, kita tenggelam. Karena kapal itu harus ditutup dengan pakal. Kalau misal Nuh sembrono, kapal tidak bisa bertahan. Demikian juga hidup kita, kalau kita sembrono, dengan rencana dan maunya Tuhan, kita tenggelam. Masuk di dalam hukuman. Jadi kesembronoan dan kesungguhan ini penting. Bagaimana kita ikut Tuhan? Sungguh-sungguh atau sembrono? Kalau sungguh-sungguh, perhatikan ukuran keselamatan dari Tuhan yang ditetapkan di luar Yesus. Tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pakal itu artinya dulu pakal. Kalau sekarang zaman Yesus ini apa pakal itu? 1 Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 6. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak boleh membiarkan kita tetap di dalam dosa, menyentuh dosa, bersahabat dengan dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Terus karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak terlihat dan tidak mengenal dia. Setiap orang yang berbuat dosa dikatakan tidak mengenal dia. Tidak mengenal Yesus. Jadi tidak main-main. Ini sekali lagi didikan untuk tidak berdekatan. Ini artinya ada virus corona, jangan berdekatan dengan dosa. Dosa apapun itu virus yang akan membawa kepada kematian, akan membawa kepada hukuman. Lah, didikan ini ayo kita teruskan setelah virus corona nanti selesai dan aman, jangan sekali-kali menyentuh dosa. Kalau saya dan saudara sekarang taat, pakai masker kita pakai. Jangan berjabatan tangan kita patuh. Jangan bergerombol, berkelompok kita patuh. Nanti setelah virus corona selesai, jangan berbuat dosa, apa kita patuh. Ini menentukan keselamatan kita. Kalau kita main-main, oh enggak apa-apa, dan lain sebagainya. Nah, ini ya sudah.
Kalau Nuh istri, 3 anak, 3 menantu selamat dari hukuman. Hanya 8 orang. Nanti juga hanya sedikit orang yang selamat, yang bisa masuk surga, yang bisa menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, hanya orang-orang yang mau menjauhi dosa. Hanya itu. Kalau tetap terbukti kita meremehkan firman Allah dan tetap bersekutu dengan dosa, berarti dosa kita tidak ditutup, kita akan kena rembesan dosa itu dan akan tenggelam di dalam hukuman. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya, ditutup dengan pakal, ditutup dengan darahnya, ya, ditutup dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu melakukan tugas mulia, bukan hanya memberitakan keselamatan, menyelamatkan. Kalau saya hanya menyampaikan berita keselamatan, tetapi Yesus menyelamatkan. Kita hamba-hamba Tuhan kadang-kadang punya satu pemikiran lain, seakan-akan kita bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Manusia, nabi, rasul hanya diizinkan menyampaikan berita keselamatan, tapi yang melakukan tugas penyelamatan hanya Yesus. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Para nabi, para pendeta, para hamba Tuhan hanya bertugas memberitakan firman Allah, tapi penyelamat hanya Yesus melakukan tugas yang ditugaskan oleh Bapa. Dia harus mati di atas kayu salib karena dengan darahnya menutup dosa umat manusia. Oleh sebab itu, kalau kita membiarkan tetap berbuat dosa, kita membiarkan tetap berkelompok, bersentuhan, menyentuh dengan orang berdosa, pasti kena. Pasti kena. Menyentuh lagi, kena. Itu didikan dari Tuhan. Saya ambil positifnya, kalau saya mampu bertahan untuk tidak bersentuhan, tidak berjabatan tangan dengan orang lain, karena bisa diperkirakan itu orang kelihatannya sehat, tetapi membawa virus corona. Nah, inilah menjadi satu penyebab terpapar virus corona. Semua ini didikan Tuhan untuk supaya saya dan saudara itu jangan meremehkan dosa. Kalau dosa sudah diampuni, saudara sudah tidak diperhitungkan Tuhan, Bu, jangan coba-coba. Ya, enggak apa-apa. Saya berbuat dosa enggak apa-apa. Banyak temannya, lah inilah yang keliru. Karena di sini ada orang berbuat dosa zina. Ya, yang sangat memilukan hati Tuhan. Dosa zina, tetapi diampuni. Namun dipesan, jangan berbuat dosa lagi. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 10. Yohanes 8 ayat 10.
dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Perempuan yang kedapatan berbuat zina, menurut hukum Taurat harus dihukum dilempari dengan batu. Tetapi Yesus datang dalam dunia bukan mau menghukum, kecuali nanti yang kedua kali. Kalau kedatangan pertama kali memberikan kasih karunia dan kebenaran mau mengampuni dosa, kita main-main baru pasti dihukum. Kalau sekarang orang berbuat dosa masih diberi kesempatan. Perempuan yang dapatan berbuat zina tertangkap tangan ini, ya akan dilempari dengan batu. Tapi Yesus bertanya, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Silakan lempari dengan batu. Mereka tidak ada yang berani menghukum karena mereka merasa berbuat dosa walaupun dosa yang lain. Akhirnya mereka pergi, Yesus bertanya, kemana mereka? Adakah mereka yang menghukum kamu? Tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini saudara yang perlu kita perhatikan. Ayolah sekali lagi, saya selaku hamba Tuhan, selaku gembala sidang harus memberikan teladan kepada jemaat. Kalau seorang hamba Tuhan, seorang gembala tidak memberikan teladan, seperti apa artinya membenci dosa? Bukan kita selalu terseret, tertarik, terbawa oleh dosa. Ya akhirnya sekarang tidak dihukum, tapi nanti ketika anak manusia datang kali yang kedua, dia hanya berkata, Tuhan bukalah pintu. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Apa jawabnya? Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Dosa kejahatan apapun diampuni oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan terus menjadi karakter. Dosa itu menguasai daging, tapi daging diselamatkan oleh Tuhan lewat bahtera yang dibuat oleh Nuh. Namun yang rohani, daging semua siapapun akan mati. Nabi, Rasul siapapun akan mati. Karena Nabi, Rasul hanya membawa berita keselamatan. Tapi dia sendiri belum tentu selamat. Kalau nabi atau rasul, pendeta, gembala, hamba Tuhan bertahan dalam dosa, ini berarti berlawanan dengan firman Allah. Tapi kalau kata firman jangan berbuat dosa lagi, dan siap mau berbuat dosa, Tuhan tolong saya. Jangan sampai aku berbuat dosa lagi. Karena kesempatan keselamatan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan buah pohon taman boleh kau makan buah dengan bebas. Tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Ketika kau makan pasti mati. Anak Adam sampai saya dan saudara ini pasti mati. Cuma Tuhan memberikan kesempatan hidup. Jangan sampai disalahgunakan. Itulah ketika manusia jatuh dalam dosa mengenakan pakaian daun ara yang mudah robek, mudah kering. Tetapi Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Tidak akan robek, sama sekarang ini. Yang bisa mengampuni dosa adalah Yesus. Yesus bukan dari darah daging. Yesus dari roh yang dikandung. Firman yang telah menjadi manusia, kekal. Berbeda dengan saya dan saudara, anak dari orang tua, dihasilkan dari hubungan suami istri,
menghasilkan saudara-saudara seperti Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa, memperanakkan Kain dan Habil. Bersaudara terjadi iri hati dan lain sebagainya. Kain membunuh Habil adiknya. Tapi firman Allah harus digenapkan. Harus sampai ada penyelamat orang berdosa. Siapa itu? Yesus. Kulit binatang, darah Yesus, dia harus mati di atas kayu salib untuk menutup dosa. Supaya kita tidak hidup dalam ketelanjangan. Yang terakhir kita baca dalam Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang Berbahagialah berjaga-jaga dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan yang pakaiannya, memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. supaya ya dikatakan supaya ia jangan berjalan dengan ketelanjangan, jangan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kalau manusia bertahan dengan pakaian daun ara pasti kelihatan ketelanjangannya. Tapi karena mengenakan pakaian yang kulit dari Tuhan, maka ketelanjangan itu tertutup. Sama. Kalau kita bertahan dalam menggunakan kebenaran sendiri, daun ara pasti robek. Pasti mudah disusupi oleh iblis. Tapi kalau ditutupi oleh kulit binatang dari Tuhan, diampuni dosa kita oleh korban Kristus. Kita berpakaian ketika menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Kita sudah mengenakan pakaian putih berkilau-kilauan. Hingga tidak kelihatan ketelanjangan kita. Dan kita akan hidup bersama-sama Dia kekal selama-lamanya. Inilah yang perlu kita perhatikan supaya saudara kesempatan yang masih ada. Kalau virus corona hilang, jangan main-main dengan dosa. Harus selalu ingat, kita tidak boleh bersentuhan. Artinya tidak boleh bersentuhan dengan dosa apapun yang membawa kepada hukuman. Sebab Yesus datang mau menghapus dosa kita, menutupi ketelanjangan kita. Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita tidak dalam satu ketelanjangan. Kita berdoa bersama mengucap syukur kepada Tuhan. Segala hormat dan puji kembali kami aturkan kepada Bapa di surga. Luar biasa kasih karunia Allah yang menjelaskan bahwa hukuman badani, walaupun Tuhan begitu sakit hati, masih disisakan Nuh sekeluarga yang menurunkan anak-anak dan sampai kepada melahirkan Yesus anak Daud, Yesus anak Abraham. Dua orang ini memperanakkan Yesus. Yang satu memperanakkan iman tersalur kepada bangsa kafir. Yang satunya iman sebagai raja. Iman yang berkuasa, iman mendengar firman Allah dan melakukannya. Hingga ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa, terutama dalam pribadi kami sekeluarga, dan sidang jemaat yang kami bimbing, kami didik. Jangan main-main dengan dosa. Jikalau main-main dengan dosa, ketika Tuhan datang kali yang kedua, tidak ada ampun. Seperti zaman Nuh, di luar bahtera tidak ada ampun. Semua disikat habis. Yang bernyawa apapun bentuknya, disikat habis. Ini akan terulang tentang hidup kekal akan dimiliki orang di dalam Yesus yang tidak main-main dengan dosa. Berkatilah jemaatmu semua yang ibadah di rumah. Pelihara mereka untuk kepentingan hari ke sehari.
Mereka yang sungguh-sungguh akan hidup seperti janda Sarfaat. Kalau mengutamakan Tuhan, mereka akan dipelihara. Gandum dan minyak sedikit tidak habis-habis. Elia tegas menyampaikan firman, beri aku dulu roti bundar kecil. Baru kamu dan anakmu, karena kata firman, gandum dan minyak tidak akan habis sampai turun hujan. Kami sangat yakin, kalau hidup kami berkenan dan benar di hadapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kami akan dipelihara oleh Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, salam rinduku sampaikan pada mereka. Dan Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, membela saudara, menyertai melindungi saudara, memberkati saudara. Sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Salam saya bersama istri, kepada sidang jemaat, salam rindu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Amin.